Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vela Megri Oktavani sebagai moderator dalam pemakalah kali ini, yaitu pemakalahnya Cynthia Mengsari yang akan menyampaikan materi makalahnya yang berjudul Penggunaan Microsoft Excel pada Pembelajaran Penyajian Data. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada materi hari ini. Kepada pemakalah kita, Cynthia, dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan penggunaan Microsoft Excel pada pembelajaran penyajian data. Microsoft Excel merupakan program aplikasi pengolahan data atau angka yang di dalamnya menyediakan menu fitur untuk mempermudah pekerjaan mengolah data. Di sini Microsoft Excel bisa kita gunakan untuk pengolahan data, bisa pun kita gunakan untuk pada penyajian data pada pembelajaran matematika. Di sini yaitu pengaplikasikannya bisa kita lakukan yaitu pada program aplikasi spreadsheet, yaitu lembar kerja elektronik yang canggih, yang paling populer dan paling banyak digunakan saat ini. Excel akan sangat membantu kita dalam menghitung, memproyeksikan, menganalisa, dan mampu mempresentasikan data dalam bentuk tabel dengan berbagai jenis tabel yang disediakan, mulai dari bentuk bar, grafik, pie, linear, dan banyak lagi. Excel 2000 merupakan pengembangan dari Excel versi sebelumnya yang lebih ditingkatkan fungsi dan konsentrasinya agar spreadsheet ini lebih familiar, mudah dipakai, dan fleksibel. Di sini kegunaannya Microsoft Excel yaitu pada pembelajaran penyajian data bisa kita membuat diagram dan grafik. Grafik adalah lukisan dengan gambar atau garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan yang ada. Sedangkan diagram yaitu suatu gambar untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan. Atau didefinisikan diagram yang lainnya adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Fungsi grafik dan diagram di sini yaitu fungsi grafik yang pertama menyediakan data dengan lebih menarik, dapat mengetahui naik turunnya suatu keadaan data. Selanjutnya yaitu menyajikan data yang lebih mudah. Yang kedua yaitu fungsi diagram. Fungsi diagram yaitu mempermudah dan memperinci data yang berisikan angka. Diagram juga bisa digunakan dalam meringkas dan memperpendek informasi dalam setiap presentasi data yang lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada macam-macam grafik. Yang pertama column chart, yaitu grafik kolom, digunakan untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu dan menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Yang kedua yaitu di sini bisa juga column chart itu disebut dengan diagram batang. Selanjutnya yang kedua yaitu line chart, yaitu grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus dan berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Grafik ini sangat ideal untuk menampilkan tren data pada interval atau rentang waktu yang sama. Yang ketiga yaitu pie chart, yaitu grafik lingkaran, menunjukkan ukuran dari suatu item pada suatu rangkaian data secara profesional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Yang keempat yaitu bar chart, yaitu atau grafik baris mirip dengan grafik kolom. Grafik batang menggambarkan perbandingan antara beberapa item dan merupakan penyajian data alternatif dari grafik kolom. Dengan menggunakan jenis ini, kota dapat menyajikan data yang memaknakan sama dengan grafik kolom, yaitu menukar letak variabel dari sumbu X menjadi sumbu Y dan sebaliknya. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu materi yang disampaikan oleh pemakalah kita. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh pemakalah kita. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah dari rekan-rekan semua ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Sujirat Nasari. Di sini saya ingin bertanya kepada pemakalah mengenai materi yang sudah dipaparkannya atau sudah disampaikan kepada kami semua.
Dan di sini yang ingin saya tanyakan adalah apakah mikroskop Excel bisa digunakan untuk seluruh materi seperti aljabar dan algoritma? Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan kita yang sudah memberikan pertanyaannya, itu Suci. Langsung saja kita kembalikan kepada pemakalah kita untuk menjawab pertanyaan dari Suci. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Suci, yaitu apakah Microsoft Excel bisa digunakan untuk semua mata pelajaran seperti aljabar dan algoritma. Di sini Microsoft Excel bisa kita gunakan untuk semua pembelajaran. Tetapi pada pembelajaran aljabar cuma bisa kita gunakan pada pengolahan data. Dan pada pembelajaran aljabar pada materi SPLDV kita tidak bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dan selanjutnya yaitu pada pembelajaran algoritma. Pada pembelajaran algoritma di sini kita sudah menggunakan aplikasinya, sudah ditentukan yaitu Turbo Pascal. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemakalah kita yang telah menyampaikan jawaban dari pertanyaan dari rekan kita tadi, Suci. Selanjutnya kita kembalikan kepada rekan kita yang bertanya, apakah saudara Suci sudah memahami? Terima kasih kepada moderator dan pemakalah yang sudah menjelaskan pertanyaan yang sudah saya jawab, yang sudah saya tanya tadi. Insya Allah saya sudah mengerti. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Suci jika sudah memahaminya. Baiklah, hanya itu pertemuan diskusi kita pada sore hari ini. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kita, yaitu Microsoft Excel ini tidak hanya digunakan pada pembelajaran penyajian data saja, tetapi juga bisa digunakan dalam pembelajaran matematika lainnya seperti aljabar dan algoritma. Baiklah, hanya itu yang dapat kita sampaikan pada diskusi kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.